Halo, selamat pagi kawan-kawanku semua. Kembali lagi di konten monolog yang hari ini akan gue sampaikan di chapter ke-25 dan 26. Semoga di akhir weekend ini kawan-kawan selalu dalam keadaan yang sehat, ya, selalu dimudahkan urusannya, rezekinya. Semoga kawan-kawan selalu itulah yang terbaik. Jadi di chapter ke-25 dan chapter ke-26 judulnya itu ciptakan kembali diri Anda. Terus di 26 menarik ini, jagalah tangan Anda tetap bersih. Nah itu chapter 26. Jadi gue mulai dari chapter 25. Chapter 25 itu dia ciptakan kembali diri Anda. Itu artinya secara gamblang tulisan yang dimuat di sini adalah biarkan orang lain melukis tentang diri Anda. Namun jangan sampai Anda tidak melukis tentang diri Anda. Biarkan aja orang berspekulasi A, B, C, dan D. Namun biarkan saja hal itu terjadi. Terus Anda juga harus tetap menulis atau melukis. Karena di prolognya dia menceritakan identitas-identitas baru dalam bermasyarakat akan cukup sulit ditebak. Sebab dia tidak pernah menjadi seseorang yang tetap ataupun bisa berganti peran dan berganti posisi lah. Jadi citra Anda sendiri, alih-alih biarkan orang lain mendefinisikan tentang diri Anda. Anda harus berperan dramatis dalam segi gestur tindakan Anda terhadap publik. Jadi kurang lebih itulah yang disampaikan. Terus ada cerita dari Proteus dari Roma. Dia itu orang-orang kerajaan di Roma yang memang kerap kali berganti peran dan berganti posisi. Jadi dia menyampaikan itu dalam tulisannya Casanova Memoir, Giacomo Casanova, pada tahun 1725 sampai 1798. Dia itu menuliskan tentang Proteus di Roma. Dia selalu berhati-hati, luwes, fleksibel, dan sukar dimengerti. Seringkali rendah hati, kadang tulus, kadang bermuka dua. Selalu menyembunyikan sebagian pengetahuan yang dimiliki, memiliki satu nada suara, sabar, pandai menguasai gimik emosi wajahnya. Terkadang sedingin es, terkadang berapi-api. Jadi itu yang disampaikan dari Giacomo Casanova dalam tulisannya Casanova Memoir. Jadi dia di sini menerangkan 3 langkah untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dikatakan di Diderot, aktor yang paling buruk adalah aktor yang selalu tulus. Orang-orang akan memperlihatkan isi hatinya di tengah masyarakat. Orang-orang akan merasa lelah dan memalukan. Meskipun mereka cukup tulus dan menanggapinya secara serius, itu adalah hal yang cukup melelahkan. Aktor-aktor seperti ini sulit untuk ditebak dan sulit untuk diterka langkahnya. Sebab ini akan menjadi sesuatu yang bahaya kalau kita mengusik atau mengancam lah orang-orang seperti ini. Dia juga menjelaskan tentang teknik method acting. Jadi itu adalah hal yang fatal di dunia nyata. Sebagai penguasa atau pemimpin, ia dapat melakukan peran-peran method acting ini. Jadi akan sangat mengerikan kalau kawan-kawan berani mengusik hal-hal seperti ini. Terus dalam langkah keduanya, dia menjelaskan proses penciptaan diri adalah penciptaan karakter yang berkesan.
yang menarik perhatian serta menonjol atas permainan di dalam panggung. Contohnya dia menyebutkan di sini adalah Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tahu bahwa untuk mencalonkan diri sebagai presiden dia harus dekat dengan masyarakat. Makanya dia menyamarkan siasat lah. Dia menggunakan topi, terus kemudian berjanggut, ya pokoknya rendah diri lah. Ya ini pokoknya kawan-kawan tahulah siapa ini presiden ya kan. Kalau di Konoha, presiden-presiden seperti ini tidak ada sebelumnya dalam tradisi pemilihan di Amerika. Namun dia pandai memainkan peran untuk menarik simpati masyarakat. Terus ada cerita tentang Napoleon sampai ke Mao Zedong. Dia jadi menjelaskan bahwa dari eranya Napoleon sampai Mao Zedong, hal-hal seperti ini sudah sering kali disampaikan dalam beberapa teatrikal drama publik. Yaitu artinya peran seperti ini sudah dimainkan cukup lama. Sebab hal-hal ini adalah naluri ilmiah manusia, tinggal bagaimana bisa memainkan aktornya atau tidak. Ini terus di terakhir, di langkah kedua tentang tadi Abraham Lincoln. Terus di langkah terakhir dia menceritakan tentang aktor Richard Burton. Ia menyadari awal karirnya adalah berdiri diam di atas panggung. Dia menarik perhatian pada dirinya sendiri lalu menjauhkan dari aktor lain. Jelas, hal ini adalah bukan hal yang penting untuk pertama kali dilakukan, melainkan bagaimana Anda melakukannya. Keanggunan dan ketenangan Anda di panggung itu menjadi daya tarik sosial yang bermakna tinggi. Daripada melakukan peran yang terlalu overacting, ini akan terkesan tidak lebih bagus atau terlihat tergesa-gesa. Jadi aktor Richard Burton ini. Terus di epilognya, belajarlah memainkan banyak peran, jadilah apapun yang dibutuhkan pada saat tertentu. Bismarck memainkan peran ini dengan sempurna. Bagi seorang liberal, dia adalah orang yang sangat lihai. Bagi seekor elang, dia adalah elang. Bagi seekor kadal, dia adalah kadal. Bunglon. Dia tidak dapat digenggam maupun dilahap. Jadi kurang lebih itu. Epilog terakhir, ketahuilah cara menjadi segalanya bagi semua orang. Proteus yang bijaksana, seseorang cendekiawan di antara para cendekiawan, seseorang suci di antara yang paling suci. Itu adalah seni memenangkan hati semua orang, atau seni-seni bermain peran lah. Anda harus memposisikan, Anda harus bertemu dan berperan sebagai apa ketika bertemu orang. Makanya kalau gue pribadi sih, gue melihat ketika gue bertemu si A di hari ini, perlakuan gue tidak sama ketika gue bertemu si A di hari kedua. Dan ketika bertemu si B di hari kedua atau hari ketiga, perlakuannya tidak sama. Jadi kawan-kawan harus pandai berakting lah untuk menjadi bunglon. Itu pandangannya Baltasar Gracian pada tahun 1601 sampai 1658. Epilog di chapter 25 itu. Kemudian nih ada yang menarik juga nih. Jagalah tangan Anda tetap bersih. Ngeri gak judulnya? Jadi di prolog awal ya, jauhkan diri Anda dari kesalahan atau perbuatan buruk. Biarkan sosok Anda terlihat bersih di hadapan orang lain. Menggunakan orang lain sebagai pion adalah sebuah tabir atau taktis siasat yang secara tidak samar untuk menyamarkan keterlibatan Anda. Jadi ngeri banget itu, nyari kambing hitam. Jadi di prolog awalnya juga menjelaskan Baltasar Gracian
tangani sendiri hal-hal yang menyenangkan, sementara pihak ketiga harus menangani segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengan mengambil cara pertama, Anda dapat dukungan. Dengan mengambil cara kedua, Anda menjauhkan niat buruk. Urusan penting seringkali membutuhkan imbalan dan hukuman. Biarkan hanya kebaikan yang datang dari diri Anda, sedangkan keburukan dari orang lain. Nyari kambing hitam. Kesalahan-kesalahan seringkali tidak dapat dihindari di dunia sekarang ini. Namun siasat-siasat seperti itu bisa dicegah atau diminimalisir lah dengan mencarikan kambing hitam. Seperti halnya seorang ahli bedah, mereka harus memotong tumor dengan cepat dan tuntas. Alih-alih untuk permintaan maaf ketika gagal operasi, alatnya tumpul nih ketika gagal operasi. Kan kacau ini dokter bedah. Kalau gagal dalam beroperasi, alatannya tumpul, nyari kambing hitamnya di alatnya. Gila. Aduh, kocak banget nih cerita. Tapi cukup serius ini, cukup menarik. Sehingga persepsi masyarakat tentang tindak tanduk tugas Anda ketika gagal dalam melakukan operasi militer tidak terang-terangan. Jadi ada satu kambing hitam lah yang perlu dikorbankan. Aduh, kacau juga nih ceritanya. Ketika operasi dalam bentuk apapun tidak berhasil, kira-kira analisisnya begini, kayaknya nih gagal nih, nggak mencapai target dan tujuan nih. Dia cerita di sini, segera hentikan sebelum orang tahu kalau Anda gagal. Jadi hentikan sedini mungkin lah kalau memang itu sudah hampir gagal. Jadi Anda tidak sibuk mencari kambing hitam di sana. Ini di paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Terus di teks selanjutannya, dalam konteks ini sejarah berkali-kali menunjukkan pentingnya menjadi orang dekat sebagai kambing hitam. Ini disebut lebih manis. Ini disebut habis manis sepah dibuang. Sebagai seorang pemimpin, Anda tidak boleh mengotori tangan Anda dengan tugas-tugas yang buruk atau perbuatan yang berdarah. Apapun yang Anda lakukan, jangan sampai terlihat jelek dan menyalahgunakan kedudukan tinggi Anda. Kekuatan tidak dapat bertahan terus-menerus tanpa dilakukan siasat dan taktis untuk mencapai puncak kekuasaan. Namun tugas-tugas kotor ini seringkali Anda tetap harus bereskan. Untuk mencari seorang antek yang mampu melakukan pekerjaan kotor dan berbahaya ini, Anda harus menugaskan seorang loyalis, sehingga alih-alih dia gagal, dia siap menjadi kambing hitam dan tetap menjaga reputasi Anda dari noda. Kacau ini. Ini lanjutannya nih. Sebelum menuju terakhir, ini lanjutannya, cara termudah dan paling efektif untuk memanfaatkan para antek adalah dengan menanamkan informasi padanya yang kemudian akan disebarkan ke target-target utama. Informasi palsu ini atau informasi setengah bias ini sengaja ditanamkan pada alat yang ampuh, terutama jika dia disebarkan oleh pion yang tidak dicurigai oleh siapapun. Anda akan dengan mudah berpura-pura untuk tidak bersalah ataupun lepas tangan. Dalam keadaan apapun, senantiasa menjadikan orang lain sebagai algojo atau pembawa kabar buruk, sementara Anda sendiri mendapatkan kabar gembira dan penuh sukacita. Jadi teks terakhirnya itu dalam epilog, mencari kambing hitam. Jadi otoritas terakhirnya nih dari Baltasar Gracian.
kebodohan itu tidak terletak pada pelaku kebodohan, tetapi terletak pada ketidakmampuan menyembunyikannya. Semua orang pernah berbuat salah, tetapi orang bijak menyembunyikan kesalahannya, sedangkan orang bodoh mengumumkannya pada publik. Reputasi lebih bergantung pada yang tersembunyi dibandingkan pada apa yang terlihat. Jika Anda tidak menjadi baik, berhati-hatilah. Baltasar Gracian, 1601 sampai 1658. Itu di epilog terakhir ya. Tapi memang kacau lah ini kan. Jagalah tangan Anda tetap bersih. Memang dalam penciptaan penulisan buku ini, Robert Greene ini mendapat banyak tantangan dan kecaman lah, seolah-olah mempromosikan kejahatan. Namun alih-alih ya hal ini perlu diketahui khalayak umum juga, bukan hal tabu. Akhirnya Robert Greene tetap menuliskan inilah. Mungkin itu chapter yang bisa gue sampaikan di 25 dan 26. Kurang lebihnya gue mohon maaf dan pamit undur diri. Gue sangat terbuka dalam diskusi apapun lah soal hal ini ataupun hal yang lain, sehingga hal ini tidak menjadi kebenaran mutlak, sehingga banyak cara dan siasat yang bisa dilakukan untuk berdiskusi lah. Oke, mungkin cukup sekian. Gue pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf dari gue. Nun kolami wa mayaskurun bilahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.